Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqal azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kemarin kita melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah sebagai tanda kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya, ada tugas berat yang harus kita laksanakan, yaitu melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tetap kita teruskan, kita lanjutkan untuk 11 bulan ke depan. Yang pertama, di bulan suci Ramadan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, dan hukumnya wajib untuk dikerjakan. Puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin hendaknya tetap kita teruskan, tetap kita lanjutkan untuk 11 bulan ke depan. Kita awali dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita tidak melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, rugi kita. Kenapa rugi? Karena pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, besar sekali. Pahalanya orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti melaksanakan puasa setahun lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahri." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia meneruskan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti melaksanakan puasa setahun lamanya. Puasa 6 hari di bulan Syawal boleh berturut-turut kita laksanakan, boleh juga tidak berturut-turut. Yang penting dilaksanakannya di bulan Syawal. Saking pentingnya pelaksanaan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, seandainya ada yang punya hutang, ini biasanya ibu-ibu yang punya hutang puasa, kalau berat seandainya untuk melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka untuk mengganti puasa boleh diakhirkan. Dengan alasan mengganti puasa waktunya sangat luas, 11 bulan ke depan. Tapi kalau puasa 6 hari di bulan Syawal, waktunya hanya sebulan lamanya. Itu pun sudah dikurangi dengan 1 Syawal, dikurangi dengan mungkin ada haidnya, dikurangi lagi dia dengan mengganti puasa, dikurangi lagi dengan silaturahim dan sebagainya, maka mungkin berat
kalau melaksanakan ibadah wajib dulu, baru melaksanakan ibadah sunnahnya. Maka diperbolehkan, ijtihad ulama memperbolehkan boleh mengganti puasa, diakhirkan, didahulukan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Saking pentingnya puasa 6 hari di bulan Syawal, karena waktunya sangat singkat, sebulan namanya. Oleh karenanya, mari kita memastikan diri kita, keluarga kita, saudara kita untuk sama-sama melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang punya kekuasaan hendaknya menginstruksikan, menyuruh kepada yang di bawah kekuasaan kita. Ketua RT bila perlu buat surat edaran kepada warga RT-nya untuk membuat instruksi melaksanakan sholat puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga ketua RW, lurah, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Kalau seandainya yang punya kekuasaan ini semua gunakan kekuasaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa Islam ini. Yang kedua yang harus kita lakukan, yang harus kita teruskan untuk 11 bulan ke depan, di bulan suci Ramadan kita senantiasa bangun malam untuk melaksanakan santap sahur di sepertiga malam. Rata-rata umat Islam jam 2 ke atas itu sudah bangun malam untuk melaksanakan santap sahur. Sulit rasanya menemukan umat Islam yang tidak bangun di sepertiga malam di bulan Ramadan, seperti sulitnya mencari umat Islam bangun di sepertiga malam di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan luar biasa umat Islam di sepertiga malam bangun untuk melaksanakan santap sahur. Dan itu memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersahur. Kata Nabi, tasakharu fa inna fi sahur barakatan. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahannya apa? Di sepertiga malam Allah SWT turun ke langit dunia. Dalam hadits qudsi dikatakan, nazala rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kami turun ke langit dunia. Hina yabqa thulutsa minal lail, ketika malam tinggal sepertiga. Wa yaqulu rabbuna, dan Tuhan kami berfirman menantang kepada para hambanya yang bangun di sepertiga malam, mayad'uni fa'ajibalah, barang siapa yang berdoa akan saya kabulkan, wa may yas'aluni fa'atiyah, barang siapa yang meminta akan saya beri, wa may yastaghfirin fa'ghfirlah, barang siapa yang mohon ampun akan saya ampuni. Ini tantangan Allah SWT di sepertiga malam. Oleh karenanya, kalau di dalam bulan Ramadan kita senantiasa bangun di sepertiga malam, maka hendaknya untuk 11 bulan ke depan di sepertiga malam juga kita tetap bangun, meskipun frekuensinya saja yang berbeda. Kalau di bulan Ramadan mungkin jam 2 sudah bangun, kalau di luar bulan Ramadan mungkin jam 4 lah sudah bangun. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur dianjurkan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di bulan Ramadan kita senantiasa berjuang, berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan. Yang 1 kali jarang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Rata-rata 2 kali bisa sanggup menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Semangat menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan hendaknya diteruskan juga untuk 11 bulan ke depannya. Kalau di dalam bulan Ramadan 2 kali sanggup, 3 kali sanggup, bahkan mungkin 4 kali sanggup menghatamkan Al-Quran, tapi di bulan Ramadan paling tidak sekali saja menghatamkan Al-Quran. Sekali saja di luar bulan Ramadan kita menghatamkan Al-Quran, tapi sebulan sekali gitu. Jadi 11 kali kita hatam sebelum masuk Ramadan minimal. Dengan demikian mesti 1 juz dalam sehari semalam kita membaca Al-Quran, biar sebulan sekali kita hatam Al-Quran sampai masuk bulan suci Ramadan kembali, berarti kita 11 kali menghatamkan Al-Quran. Kalau sudah terlatih seperti itu, masuk Ramadan lagi menghatamkan 3 kali, 4 kali mungkin hal yang mudah, karena sudah dilatih selama 11 bulan untuk menghatamkan Al-Quran. Pahala yang paling banyak adalah membaca Al-Quran. Karena pahala membaca Al-Quran hitungannya bukan berapa jam kita baca, berapa menit kita baca, berapa juz kita baca, berapa lembar kita baca, berapa halaman kita baca.
berapa baris kita baca, berapa kalimat kita baca, enggak itu balasan pahalanya. Hitungan pahalanya adalah per huruf ketika membaca Al-Quran. Man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim berarti sudah dapat pahala 30. 3 dikali 10 30. Tentu sebelum membaca Al-Quran kita membaca isti'adzah terlebih dahulu. Mungkin juga membaca Al-Fatihah, atau katakanlah isti'adzah saja. Isti'adzah jumlahnya 20 huruf, jadi 200. Baca bismillah, itu jumlahnya 19, 190 tambah alif lam mim 30 sampai selesai, sampai di situ selesai. Shadaqallahul azim, itu sudah mendapatkan 420 pahala. Ini luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT ketika kita membaca Al-Quran. Belum lagi janji-janji yang lainnya. Orang yang membaca Al-Quran insya Allah akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Innas siyama wal Qur'ana yashfa'ani yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hari kiamat. Berkata puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia tahan nafsu seksualnya, dia tahan hawa nafsunya untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari karenaku, maka berikan syafaat kepadaku. Al-Quran berkata kepada Allah SWT, ya Allah, dia cegah matanya untuk tidak tidur, melek matanya sepanjang malam, sepanjang siang karenaku, maka berikanlah syafaat kepadaku agar saya bisa memberikan syafaat kepadanya. Itu kata Al-Quran dan puasa. Di hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang keempat, di bulan suci Ramadan kita rajin memakmurkan masjid. Salat 5 waktunya awal waktu di masjid dan berjamaah. Masjid-masjid, musola-musola penuh dengan jamaah solat, penuh dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Semangat memakmurkan masjid luar biasa di bulan suci Ramadan. Subuh yang biasanya satu sof, begitu masuk Ramadan ini bisa bersof-sof jumlahnya. Ini dahsyatnya bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kebiasaan kita memakmurkan masjid di bulan Ramadan diteruskan untuk 11 bulan ke depan. Jangan sampai begitu selesai Ramadan, selesai memakmurkan masjidnya, solatnya nggak awal waktu lagi, solatnya tidak di masjid, solatnya tidak berjamaah di rumah setelah selesai Ramadan. Inilah yang dikatakan dengan hamba Ramadan, bukan hamba Robani. Kalau hamba Robani mau Ramadan mau di luar Ramadan tetap solatnya awal waktu di masjid dan berjamaah. Kalau hanya di Ramadan saja sholat awal waktunya di masjid dan berjamaahnya, maka dia disebut hamba Ramadhani, bukan hamba Rabbani. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa melanjutkan, meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, diteruskan untuk 11 bulan ke depan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.